Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang saya muliakan, kita masuk di pelajaran ke-9, yaitu tentang tata cara sholat. Ya, ini bagian yang pertama, karena tata cara sholat itu pembahasannya agak panjang. Maka kita bagi menjadi beberapa pelajaran. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa ketika seseorang itu sholat, dia sedang menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga mestinya harus muncul rasa khusyuk, rasa pengagungan, karena kita sedang berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka di sini kita harus mengerjakan sholat itu dengan cara yang benar. Di samping harus ikhlas, ya. Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Dan ada ancaman dalam Al-Quran, ya, di surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Maka celaka orang yang sholat. Siapa? Sholat kok celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang ketika mereka sholat itu dalam keadaan lalai. Sebagian ulama menafsirkan lalai itu adalah apa? Dia meremehkan sehingga sholatnya sampai keluar waktu dari waktu sholat. Ada juga yang menjelaskan bahwa sahun itu artinya apa? Dia mengerjakan sholat tidak sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasul. Dia tidak tumaknina, rukuknya tidak benar, ya, sujudnya tidak benar, ya. Itu masuk kategori sahun. Ya, alladzina hum yura'un, mereka orang-orang yang riya dalam mengerjakan sholat. Ya, maka terus hati-hati. Sholat itu ibadah besar yang memudahkan seseorang untuk masuk surga. Sholat adalah amalan yang pertama dihisab. Kalau baik ya baik semuanya. Tapi disyaratkan apa? Untuk diterima harus ikhlas. Yang kedua adalah sholatnya sama dengan sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu belajar. Ya, muncul pertanyaan pada diri kita. Bagaimana sih Rasulullah dalam mengerjakan sholat? Ya, atau bagaimana cara Rasulullah mengerjakan sholat? Kita lihat, ya. Yang pertama, orang yang mau sholat itu berdiri menghadap ke kiblat. Ini kalau dia mampu berdiri, ya. Yang jelas dia harus menghadap kiblat. Jadi kalau dia tahu arah kiblat, dia harus menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, melakukan takbiratul ihram. Caranya bagaimana? Mengangkat kedua tangan dan melebarkan sampai kedua telapak tangan itu sejajar dengan pundak atau ujung daun telinga. Jadi begini, takbiratul ihram, ya, kita mengangkat kedua tangan, ya, itu sampai sejajar dengan pundak, lebarnya, tingginya sejajar dengan pundak atau sampai ke ujung daun telinga. Nah, jadi nggak boleh takbiratul ihram begini atau terlalu lebar, nggak boleh. Jadi lebar dan tingginya kedua tangan itu diangkat sampai sejajar dengan pundak atau sejajar dengan ujung daun telinga dengan mengucapkan Allahu Akbar. Jadi bersamaan Allahu Akbar. Itu cara takbiratul ihram. Jangan sampai ngangkat dulu baru Allahu Akbar atau Allahu Akbar baru takbir, baru mengangkat tangan, itu nggak dibenarkan. Dia bareng Allahu Akbar. Jadi sekali lagi tangan diangkat selebar dan setinggi sejajar dengan pundak atau daun telinga. Kemudian berdiri dan meletakkan tangan di atas dada. Ini kalau orang tuh mampu untuk berdiri. Nah, gimana cara meletakkan tangan? Ya, yaitu meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri.
tepat di pergelangan tangan ya dan lengan bawah. Jadi begini ya. Jadi anak-anakku perhatikan. Jadi kita begini meletakkannya. Jadi telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri pas pergelangannya. Kemudian diletakkan di dada. Ya, di atas dada. Ini cara meletakkan kedua tangan ketika berdiri dalam sholat. Nah, silakan nanti dipraktekkan. Dan juga kalian bisa melihat di gambar ya, di buku kalian itu ada gambar gerakan takbiratul ihram dan gerakan meletakkan kedua tangan di atas dada. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah apa? Pandangan itu melihat ke tempat sujud. Jadi orang sholat itu kepalanya menunduk karena pandangan matanya melihat ke tempat sujud. Tidak boleh lurus menghadap depan, apalagi melihat ke atas. Tolah-toleh nggak boleh. Jadi fokus pandangan mata kita melihat ke tempat sujud kita. Nah, kemudian setelah itu, setelah meletakkan kedua tangan di atas dada, membaca doa istiftah. Ya, dibaca dengan lirih. Ya, bacaannya banyak, doa istiftah itu banyak. Di antaranya yang pendek adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu ya, dan maha berkah namamu, maha tinggi ya kemuliaanmu dan kebesaranmu, dan tidak ada sesembahan yang benar selain dirimu. Ya. Jadi maha suci Engkau ya Allah, dan dengan segala pujian yang kau miliki, ya, namamu memiliki banyak keberkahan dan tinggi kemuliaanmu, dan tidak ada sembahan yang benar kecuali dirimu. Kemudian setelah itu nanti ada juga ya bacaan Allahumma ba'id. Nah, kemudian membaca ta'awud dan baca bismillah dengan pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu apa? Membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, disunahkan untuk membaca surat atau ayat dari Al-Quran. Ini dilakukan pada rakaat pertama dan kedua. Ya, dengan mengeraskan suara pada sholat-sholat yang jahar. Jadi sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, ini dikeraskan bacaannya. Ya, dan membaca Al-Fatihah dan atau surat itu dengan lirih pada rakaat ke-3 dan ke-4 dari sholat maghrib dan sholat isya. Demikian juga pada sholat duhur dan sholat asar. Jadi sholat yang dibaca keras, bacaan Fatihah dan suratnya adalah apa? Sholat subuh. Kemudian rakaat pertama dan kedua dari sholat maghrib dan isya. Gitu. Adapun rakaat ketiga dari sholat maghrib itu dipelankan. Rakaat ketiga dan keempat dari sholat isya dipelankan. Adapun sholat duhur dan asar semua dibaca dengan pelan. Artinya tidak dengan keras tapi lirih. Itu yang disebut dengan sir ya. Jadi ini yang pertama ya sampai di sini. Jadi ketika posisi berdiri, membaca istiftah, membaca ta'awudz dan basmalah, membaca Fatihah, membaca surat atau ayat dari Al-Quran. Ya. Nah nanti berikutnya setelah selesai dari bacaan Fatihah dan surat, maka kita akan melakukan apa? Ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud dan seterusnya itu nanti di pertemuan berikutnya. Demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.